lagi prank ya. Ya, tapi ini kan prank yang enak ya. Prank yang menyenangkan. Nomor 2-nya adalah Anies Mohaimin 27,2. Peringkat ketiganya Ganjar Mahfud. Angkanya 16,9. Tepuk tangan kita tuh 16,9. Oke. Jadi gini. Itu kan teori lah ya, buku dari survei. Saya dari kenyataan, dari ngobrol sama sinden-sinden, dalang-dalang. Demokrasi itu ternyata siapa boleh apa, si anu boleh anu, asal sesuai dengan apa yang sudah dianu. Itu menurut dalang-dalang sinden-sinden itu. Nah sekarang pertanyaanku, saya agak keberatan sama tadi. Sama yang bahwa aku dari mungkin yang bahwa kenapa harus curang-curang karena kalah. Enggak, Godari mungkin. Aku nggak merasa kalah, nggak merasa itu Bang Godari. Karena aku nyoblos, semua aku coblos. Daripada katanya supaya nggak dipakai orang. Karena aku juga nggak ngerti siapa yang paling layak. Gitu loh. Jadi, tapi aku ikut merasa kecewa dan meskipun Bang Iqbal bilang, Haikal bilang, dari dulu ada kecurangan, tapi entah karena aku sekarang makin tua, makin sensitif, kok rasanya ini kecurangannya terasa banget gitu loh. Yang ini gitu loh. Sangat terstruktur, sangat masif dan aku koreksi tadi Bang Godari, Pak Mahfud memang bilang setiap yang kalah pasti bilang curang-curang, tapi dipotong ada kelanjutannya. Tapi waktu aku jadi hakim MK, aku pernah membatalkan hasil pemilu di sini ada gitu. Pak Mahfud bilangnya gitu. Oke, sekarang pertanyaan untuk Godari. Yang menyambung sama Rocky, supaya ini kualitatif. Aku kenal Rocky waktu di Kompas, dia gak kenal aku, tapi dia sudah sering nulis di Kompas, kolom Kompas. Waktu itu naik lift, dok, dan mobilnya masih biasa-biasa aja gitu. Terus kira-kira 3-4 tahun yang lalu waktu sama-sama datang ke ulang tahunnya Bu Mega, sudah Alphard. Gitu loh. Iya Godari gitu loh. Gitu loh. Wah sudah kaya ini. Terus dan kemarin guyon taruhan sama EF Saifullah Fatah. Makanya dia nggak datang mungkin takut sama Godari gitu. Jadi taruhannya Alphard. Kalau menang satu putaran taruhan Alphard. Saya sekarang ngomong gini. Kenapa Godari sangat membela Jokowi? Jangan dipotong dulu. Bahasanya, saya sering mengatakan, kenapa ada orang yang cita-citanya tercapai atau enggak? Semua orang punya cita-cita. Rata-rata orang yang cita-citanya tercapai itu setiap ketika dia bercita-cita seperti orang marah. Mata, ucapan, pikiran, tindakan menuju cita-cita itu. Itu akan tercapai. Nah ketika Godari membela Jokowi, itu bahasa tubuhnya dari mata sampai itu. Nah saya karena sudah kaya, apalagi main saham. Pasti sudah kaya. Aku nggak yakin hanya digerakkan oleh duit. Sorry. Aku banyak, umurku udah 62 tahun sekarang. Nggak ada orang-orang yang bisa sedemikian hanya karena digerakkan oleh duit. Pertanyaanku, memang kalau bukan Jokowi yang memimpin negeri ini, akan rusak kalau dipimpin yang lain. Karena drivingnya gitu loh, pertanyaanku. Mungkin ya, dia, enggak, kalau itu kita hargai. Coba, bisa nggak? Kalau bukan Jokowi yang memimpin akan rusak negeri ini. Aku melihat getaran, aku bisa merasakan itu. Energi saya besar gitu besar, ya. Iya. Beda sama indikator, sama indikator, sama? Burhan. Iya. Itu ngebela tapi nggak aku sama Denny JA juga kenal, tapi nggak sampai rambutnya geter enggak. Coba jelaskan. Pertama memang jiwa aktivis saya kan memang kuat. Nggak semua orang kan punya jiwa aktivis kan Bang. Seperti nggak semua orang punya jiwa dalang gitu. Seperti nggak semua orang bisa nyanyi. Ya, jadi saya kira itu penjelasan paling sederhana. Memang energi aktivisme saya tuh kuat. Itu yang satu, itu yang pertama. Yang kedua buat saya, ya boleh setuju atau tidak ya. Moral tertinggi buat saya adalah keselamatan bangsa dan negara. Yang kedua adalah Indonesia harus jadi negara maju. Dan saya melihat bahwa orang yang punya punya perencanaan, punya pemikiran yang paling konkret mengenai Indonesia negara maju 2045 itu adalah Pak Jokowi. Dengan rumusan-rumusan strategi program pembangunan dia, dan saya percaya dengan teori-teori itu, dan saya berharap memang ada orang yang akan berkomitmen untuk melanjutkan itu. Itu penjelasannya Bang. Belum ke Rocky, Pak. Aku kan kerjaanku berimajinasi.
Kerjaanku kan berimajinasi. Iya, iya. Butet juga berimajinasi. Bahkan Butet Tirtajasa ngomong, apa yang dilakukan Pak Jokowi di luar imajinasinya. Padahal kita ini pekerjaannya sudah berimajinasi, apalagi bagi orang awam. Jadi mulai dari MK keputusan itu, itu Pak Jimli memang mengatakan itu, tapi tidak di forum resmi, itu di YouTube. Yang Jimli. Gitu. Itu, jadi aku sendiri gak punya imajinasi bahwa habis diumumkan jadi wakil presiden, jenderal-jenderal pati-pati itu ke Solo semua. Jadi kayak show off, kayak di luar imajinasi gue dari serius. Yang Tapi sih apa? Apa tadi yang diceritakan tuh apa sih? yang diceritakan, oke, memang nggak ada pilihan lain kecuali Jokowi untuk mengantar. Jadi pilihannya keselamatan bangsa dan negara. Aku berusaha percaya itu gitu loh. Tapi bagaimana dengan tata cara untuk ke situ? Jadi Saya sudah melihat fine saja ya soal MK misalnya. Pertama buat saya itu kan suatu pengadilan norma. Gitu ya. Yang norma itu kemudian bisa berlaku kepada siapa saja. Itu satu. Yang kedua menurut saya ya walaupun Bang Rocky tadi mengatakan ada satu kekuatan di atas MK yang kemudian mengkooptasi dan Bukan mengatur saya bilang, semuanya. itu Jimli yang bilang. Oke Bang, anggaplah itu teorinya Jimli ya. Kalau Teori itu keputusannya. menurut saya tidak. Bagaimana itu Menurut bunyinya? saya- Saya terangkan lagi lebih jauh. Ya oke. Poinnya apa nih? Mau kemana nih? Poinnya apa nih? Kemana? Jokowi diasuh oleh PDIP, dia besar di situ. Lalu dia hina partai itu. Lu nggak ada apa-apa. Lu berklaim sama gue rusak lu. Karena dia punya kekuasaan. Jadi kita mesti lihat bahwa pemilu ini adalah perusakan demokrasi oleh seseorang yang namanya Jokowi itu. Siapa yang mau bantah poin itu? Silakan. Ya di mana ngerusaknya? Ya, ilah. Partai politik mengajukan calon. Masyarakat memilih calon. Ya di mana rusaknya? Menurut saya apa yang terjadi pada hari ini sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya itu di mana sama. rusaknya? Ya itu cara berpikirmu yang rusak itu, kayak. Lo ya enggak, di mana rusaknya? Tunjukkan rusaknya di mana? Partai politik mengajukan calon. Ya semua calon punya potensi untuk menang, rakyat memilih. Di mana rusaknya? Kecuali kalau misalnya partai politik nggak bisa mengajukan calon. Calonnya cuma satu, ini calonnya ada 3. Partai politik bisa punya pilihan masing-masing. Nasdem, PKB, PKS mengajukan Anies. Itu PDI undang-undangnya Perjuangan bilang P3 begitu. mengajukan Ganjar. Nggak ada soal di situ. Saya nggak ada urusan dengan yang formil itu. Yang saya mau terangkan adalah perilaku, behavior dari seorang presiden. Kita mengerti bahwa apa itu demokrasi? Demokrasi is the. Gini loh, demokrasi itu. No. Orang bilang demokrasi, tetapi kan ada persahabatan dalam demokrasi itu. Itu dasarnya kan. Gini, demokrasi itu adalah sebuah sistem politik di mana ada kontrol. Kontrol itu ada partai politik yang beragam. Ada lembaga eksekutif, yudikatif, Itu legislatif. ada di Ada kelas. pemilihan yang bersifat rutin, rakyat memilih. Semuanya berjalan kok. Di mana persoalannya? Kecuali pemilunya 5 tahun sekali nggak berjalan. Partai politik nggak bisa mengajukan calon. Di situ baru jadi soal. Di mana soalnya sekarang ini? Oke, udah. Abang setuju nggak semua itu berjalan pada hari ini? Ya, Saya setuju, yang saya nggak Iya. setuju caramu berpikir yang saya nggak setuju. Iya nggak apa-apa. Oke, saya terangin Saya dulu. juga boleh aja nggak setuju dengan cara Ini. bang berpikir. Oke. Tetapi kan nggak bisa membantah bahwa semua proses yang menjadi indikator yang biasa diterima dalam sebuah sistem demokrasi itu Tahu nggak? berjalan.